ditanyakan mengenai umur puncaknya ya, itu setiap diagnosis itu bisa berbeda-beda. Seperti misalnya sindrom nefrotik yang tadi saya sebutkan terbanyak itu, dia umur tertingginya itu di usia 2 sampai 6 tahun. Dan biasanya kalau yang di 2 sampai 6 tahun itu adalah jenis yang relatif paling baik perjalanan penyakitnya. Kemudian meskipun lebih sedikit, tetapi sebetulnya sampai ke remaja dia masih bisa timbul. Nah, kemudian untuk jenis penyakit lainnya, misalnya yang tadi kelainan bawaan, tentu kita biasanya banyak deteksinya di bayi ya, kalau screening USG itu sudah baik. Bila screening USG-nya tidak dilakukan, misalnya tadi yang tidak terdeteksi pada saat kehamilan, maka dia biasanya akan terdeteksi di bawah 5 tahun. Itu dengan gejalanya sering infeksi, misalnya karena ada sumbatan, jadi aliran urinnya tidak lancar, maka dia akan sering infeksi. Maka sebetulnya salah satu yang juga ingin kita tekankan kepada teman-teman di seluruh di daerah yang mungkin sulit untuk mendeteksi secara tepat gitu ya, ini yang mana sih kasus yang mungkin gejalanya ada gangguan bentuk ginjal, itu gejalanya biasanya dari gejala infeksi saluran kemih. Jadi anak yang sering demam berulang, demam tanpa batuk pilek. Umumnya kan kalau orang batuk pilek demam itu kemudian satu paket jadi influenza kan. Nah, tapi kalau dia demam tanpa disertai batuk pilek, itu kita wajib melakukan pemeriksaan urin untuk kita mengetahui apakah dia infeksi saluran kemih. Dan kalau dia infeksi saluran kemih di usia balita, kita harus melakukan pemeriksaan USG. Dari USG itu sebetulnya sudah kita bisa ketahui apakah dia ada kelainan bentuk ginjal. Tidak ada sebetulnya pencetus yang khusus, misalnya makanan atau minuman, kemudian gaya hidup khusus gitu ya, misalnya merokok itu berhubungan dengan kanker paru. Nah, kalau di ginjal itu tidak ada, kecuali dia obesitas. Kalau dia lewat obesitas itu memang bisa menyebabkan meningkat resiko untuk terjadinya hipertensi. Kemudian dari hipertensi lah itulah baru terjadi kerusakan ginjal, atau dari diabetes. Jadi kalau obesitas itu jalannya dari ke hipertensi atau ke diabetes, kemudian baru menyebabkan kerusakan ginjal. Karena memang sangat sulit ya melakukan uji klinis yang meneliti mengenai dampak buruk dari suatu makanan tertentu. Uji klinis itu kan kita harus memaparkan manusia pada sesuatu, kemudian dibandingkan dengan orang yang tidak dipaparkan kan, artinya membandingkan orang yang kontrol tidak terpapar dengan orang yang terpapar. Dan tentu tidak etis untuk melakukan uji klinis semacam itu gitu. Jadi kita hanya tahunya dari misalnya tadi kejadian ada intoksikasi karena ada cemaran. Nah, kita tahu bahwa cemaran itu seharusnya tidak boleh gitu. Ada penyakit ginjal yang kita kategorikan sebagai akut. Akut itu artinya timbulnya mendadak dan harapan untuk kesembuhan besar. Kalau gagal ginjal akut itu harus sudah sembuh dalam 3 bulan. Karena kalau lebih dari 3 bulan kan masuk ke periode yang kronik ya. Jadi pada umumnya kalau misalnya dia karena ada penyebab lain, gagal ginjal akut itu penyebabnya seringkali penyakit di luar ginjal. Misalnya dehidrasi, jadi kekurangan cairan karena diare gitu ya. Nah, aliran ke ginjalnya berkurang, maka dia mengalami gagal ginjal akut. Nah, itu biasanya akan membaik bila penyakit dasarnya sudah diobati. Tapi ada juga yang kronik, yang memang dia tidak bisa sembuh, dia akan berjalan terus, lambat, tetapi ujungnya akan terjadi gagal ginjal. Jadi bisa dibilang itu tidak bisa sembuh, karena gagal ginjal pun ketika kita melakukan terapi, misalnya terapinya kan cuci darah atau transplantasi ya, tapi kan itu sebenarnya tidak bisa dibilang sembuh ya, dia mendapat ginjal yang baru gitu, terapi pengganti ginjal, sehingga memang gagal ginjal kroniknya itu yang jangka panjang itu kita sebut kronik, itu tidak bisa sembuh. Karena itu penting untuk kita bisa mendeteksi apakah seorang anak mengalami kondisi penyakit yang akut atau kronik. Karena kalau akut
kita akan lebih agresif untuk berusaha memperbaiki fungsi ginjalnya. Begitu. Tapi kalau kronik maka kita akan masuk ke fase untuk jangka panjang, artinya bagaimana meningkatkan kualitas hidup dengan dia punya penyakit yang sifatnya seumur hidup, bagaimana dia bisa tetap produktif, bisa tetap sekolah, bisa nanti jadi dewasa yang mandiri, seperti itu. Sebetulnya untuk deteksi dini, untuk pengenalan penyakit-penyakit di awal, itu tidak perlu dokter spesialis anak, apalagi yang konsultan gitu ya, karena dokter-dokter umum di daerah sudah bisa. Itulah tadi saya sampaikan bahwa kemudian mereka memilah yang mana yang membutuhkan rujukan misalnya, karena kasusnya tidak banyak, jadi memang pola pelayanannya lebih baik dipusatkan gitu, supaya lebih bisa mengembangkan ya. Kalau misalnya tiap daerah ada pelayanannya tapi pasiennya hanya setahun misalnya 5, kan tidak efektif dan efisien ya. Jadi lebih baik yang diperbaiki adalah program untuk deteksi dini, dan itu sudah dilakukan, sudah banyak tambahan-tambahan pengembangan untuk pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dokter umum untuk deteksi dini dan pengobatan awal.